Halo, aku Maya. Dan aku, Andre. Kali ini kita mau membahas materi yang menarik nih. Benar, pada video kali ini kita akan membahas vitamin B12 dan juga kesehatan jantung. Jadi disimak baik-baik ya. Tahukah kamu bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia? Tapi ada kabar baiknya loh. Penelitian terbaru menunjukkan vitamin B12 bisa menjadi senjata baru untuk melawan penyakit jantung loh. Yuk kita bahas. Sebelum itu, ayo kita kenali dulu terkait vitamin B12. Vitamin B12 atau yang dikenal sebagai kobalamin merupakan nutrisi unik yang mengandung mineral kobalt di intinya. Tubuh manusia membutuhkannya untuk berbagai fungsi vital, mulai dari produksi sel darah merah, maintenance sistem syaraf, hingga sintesis DNA. Yang menarik, tubuh kita tidak dapat memproduksi vitamin ini sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Ada lagi nih yang menarik, sekitar 15% orang dewasa mengalami defisiensi B12, terutama pada lansia dan vegetarian. B12 berperan dalam metabolisme homocysteine. Kadar tinggi pada homocysteine akan berkaitan dengan peningkatan risiko aterosklerosis, kerusakan pembuluh darah, dan pembentukan plak. Studi NHANES menunjukkan orang dengan kadar homocysteine yang tinggi memiliki risiko 2 kali lebih besar terkena penyakit jantung loh. Penelitian terbaru dari jurnal Biomedicine dan Pharmacotherapy pada tahun 2003 mengungkapkan mekanisme baru dari vitamin B12 dalam melindungi jantung. Pertama, vitamin B12 terbukti mengaktifkan jalur SIRT3 dan juga adenosine monophosphate activated protein kinase, yaitu dua protein penting yang berperan sebagai pelindung sel jantung dari stres oksidatif dan kematian sel. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa B12 secara signifikan mengurangi area kerusakan jaringan jantung pasca serangan jantung. Dan yang ketiga, vitamin B12 mampu menurunkan kadar ROS atau radikal bebas hingga 40%, yang merupakan penyebab utama kerusakan sel pada cedera jantung iskemia atau reperfusi. Yang lebih menakjubkan, ternyata vitamin B12 bisa menekan gen peradangan loh dan menstabilkan protein per 5-3 untuk mencegah kematian sel. Pada manusia, kadar asam metimelonat penanda defisiensi B12 yang tinggi berkaitan dengan 3 kali risiko kematian jantung pada studi Guo et al. Pada tahun 2023 dan juga 8,8% peningkatan prevalensi CVD atau cardiovascular disease pada studi NHANES 2013-2014. Hal ini juga menunjukkan bahwa defisiensi B12 subklinis pun sangat berbahaya bagi jantung. Untuk menjaga jantung sehat, kita harus mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12, seperti ikan salmon, daging sapi, dan telur. Untuk vegetarian, bisa memilih susu fortifikasi atau suplemen, dan untuk lansia, disarankan untuk melakukan pemeriksaan kadar B12 secara rutin. Jadi, vitamin B12 bukan hanya untuk syaraf, tapi juga sebagai pengendali homocysteine, pelindung sel jantung, dan penurun risiko kardiovaskular. Jaga kesehatan jantung dengan pola makan seimbang dan pemantauan nutrisi yang tepat ya teman-teman. Jantung sehat, hidup berkualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya.